سواك عند حلول الحادث العامم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولحبائبنا ولأقاربنا وأصولنا وفروعنا وإلى الروح معلم هذا الكتاب وأصوله وفروعه وإلى أرواح المتبرئين والمتصدقين والمنفقين في هذا المسجد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لنا ولهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Segenap pengurus DKI Masjid Miftahul Jannah, hadirin jamaah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk yang penuh berkah ini, setelah kita menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah,
diiringi dengan niat iktikaf, kita tambah kebaikan kita dengan beberapa menit untuk duduk di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu Allah beri kemudahan. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kajian kita masih di dalam kitab Mukhtarul Ahadits terkait hadis-hadis yang diiringi di awalnya dengan abjad huruf hamzah, huruf alif. Dan kita akan mengkaji satu tema tentang kandungan larangan berbuat zalim, masih melanjutkan dalam hadis yang sebelumnya. Kemudian kandungan tentang larangan untuk memiliki sifat pelit atau bakhil, dan ditambah nanti beberapa hadis yang berikutnya terkait dengan perintah agama kita untuk selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, wattaqus suhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslimun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma, takutlah kalian dengan perbuatan zalim. Diulangi lagi dari beberapa hadis yang sebelumnya. Kalau ada kalimat diulang-ulang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, berarti perintah-perintah itu menunjukkan kalimat-kalimat yang disampaikannya adalah kalimat yang sangat serius dan butuh perhatian khusus apa yang disampaikan oleh Allah atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam kaitan ini adalah tentang kezaliman. Takutlah kalian dengan perbuatan zalim. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghindari dari perbuatan zalim ini? Fa inna zulma, maka sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun, merupakan kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang berbuat zalim itu berarti orang itu banyak melakukan dosa. Dosa yang dia lakukan terhadap orang lain menyebabkan kebaikan-kebaikan pada diri orang tersebut dipindahkan oleh Allah kepada orang yang dia zalimi. Dan kesalahan
dosa orang yang dizolimi itu dipindahkan kembali kepada orang yang telah berbuat zalim, sehingga orang yang berbuat zalim kebaikannya habis, sementara dosanya bukan berkurang, bahkan bertambah. Dosa yang dia miliki, kemudian dosa dari orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dirinya. Dengan demikian, maka amal solehnya, maka amal kebaikannya itu habis. Sebab hadirin jamaah, sebelum kita memasuki fase yaumul qiyamah yang sesungguhnya, yaumul qiyamah yang kita awali pertama kali adalah masuk ke dalam liang kubur. Di dalam kubur sudah tidak ada cahaya, sudah tidak ada lampu, lampunya cahayanya padam, lampunya cahayanya mati, tersebab amal kebaikannya yang menjadi cahayanya itu habis, sehingga orang itu mendapatkan kegelapan. Kalau udah gelap, apa yang kita pegang, apa yang kita rabah, kira-kira salah atau benar dong? Kalau gelap pasti akan salah kita merabahnya, pasti akan salah kita memegangnya. Apalagi di dalam kubur, waliyadzubillah, gelapnya luar biasa. Saya tanya jamaah, udah pernah masuk ke dalam kubur? Tapi kita akan menjadi calon penghuni kubur. Kalau saya masuk ke dalam liang kubur, Ustaz Hidayat hanya sebatas menurunkan mayat. Diajak bentar dulu deh. Sempit, panas, gerah. Padahal itu masih ada udara di atas. Kalau sudah diurut dengan tangan, dengan tempat yang hanya berapa sentimeter di dalamnya, ditutup kembali dengan papan apa namanya? Ya, papan dinding ya. Ya Allah, kita nggak bisa terbayangkan dalam keadaan sendiri. Orang-orang yang berbuat zalim, dia akan merasakan kegelapan yang pertama kali adalah di dalam kuburnya. Itu semua akibat apa yang dilakukan pada saat hidup di dunia. Banyak orang yang dirugikan, banyak makhluk-makhluk Allah yang dirugikan. Tidak hanya sebatas manusia yang dirugikan, juga makhluk hewan dirugikan, juga makhluk tumbuhan dirugikan, bahkan alam sekitarnya dirugikan. Nah, inilah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang berbuat zalim pada saat nanti datang yaumul qiyamah. Dirinya akan mendapatkan kegelapan karena disebabkan kezaliman yang telah dilakukan. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dengan sifat pelit, dengan sifat bakhil. Ini satu hadis punya dua kandungan. Tadi perintah agar kita takut dengan sifat zalim. Yang kedua, takutlah kalian dengan sifat pelit, dengan sifat bakhil. Mengapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya sifat pelit itu, maka sesungguhnya sifat bakhil itu ahlaka, telah menghancurkan, telah membinasakan man kana qablakum,
hidup sebelum kalian. Pelit, bakhil. Kira-kira kita nih jamaah yang ada di sini punya gak sifat pelitnya? Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Pelit, bakhil itu fitrah manusia. Karena di dalam Al-Quran sudah Allah berikan sinyal dengan kalimat pertama di dalam surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, manusia menyangka, manusia mengira, annama lahu, bahwasanya hartanya itu, kekayaannya itu, akhlada, bisa mengekalkan hidupnya di dunia. Kata dia tuh, yang merasa dirinya punya harta banyak, yang dirinya punya kekayaan yang banyak. Jadi dengan harta dan kekayaannya, dirinya merasa hidupnya ini lama. Dunia bisa dia beli. Apapun yang ada di dunia bisa ditawar dengan harga kekayaan dan hartanya untuk kepentingan dirinya. Sementara dirinya tidak lagi mempunyai kepedulian kepada orang lain. Ini di dalam surat Al-Humazah. Dan sudah menjadi fitrah manusia. Kita punya sifat pelit. Yang berbeda adalah ukurannya, intensitasnya. Ada pelitnya itu kita tekan, ada juga pelitnya dipelihara. Pelit dipelihara, bakhil dipelihara. Walhamdulillah. Karena sifat manusia. Allah perkuat kembali di dalam surat Al-An'iyah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, sungguh sangat mencintai al-khair. Al-khair ini bukan dimaknai kebaikan, bukan. Dimaknai adalah harta, kekayaan. Lasyadid, sungguh keterlaluan cinta dengan harta dan kekayaannya itu. Nanti kita punya sifat pelit nih. Cuma yang beda tadi intensitasnya. Mungkin kalau pengajian ba'da subuh ada loket jalan, kita akan menakar-nakar membawa uang dari rumah. Goceng, ceban 20.000, yang gambarnya biru, yang gambarnya merah. Coba hari Jumat, loket jalan Satidayatnya. Saya mau tanya pengurus masjid DKM-nya, beritahu jalan Satidayat, kalau hari Jumat Jumat kemarin dapat berapa? Gak apa-apa dibocorin ini kan? Karena terkait sifat orang yang dan bakhil. Berapa ya Ustaz? 1,5. Berapa? 1,5. Alhamdulillah. 1,5 ini udah termasuk besar. Siapa tahu Jumat yang akan datang bertambah lagi, karena setelah mendengar hadis ini dia terketuk. Ya Allah, ternyata itu bakhil, pelit, penyakit. Bahkan bisa membinasakan manusia-manusia zaman kita hidup. Dan Allah telah membuktikan manusia yang hidup pada zaman masa lampau dengan sebab pelit ini sudah banyak yang dihancurkan di dalam kehidupannya. Siapa kira-kira manusia yang paling pelit di dunia? Qarun gitu. Itu menjadi sebuah saksi sejarah. Dalam sebuah riwayat, Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa
ini pelitnya udah keterlaluan, bakhilnya murokab, sampai dikisahkan Qarun punya sebuah gudang yang sangat besar. Kuncinya tuh, gemboknya tuh yang terbuat dari emas. Katanya 40 orang gak mampu untuk mengangkatnya. Itu baru apanya tuh? Kuncinya, gemboknya. Kira-kira di dalam gudang itu isinya apa tuh? Kalau sudah 40 orang tidak mampu untuk mengangkatnya, bisa jadi di dalam gudang itu harta kekayaannya biasa. Tapi itu tadi, bakhilnya, pelitnya, nggak tanggung-tanggung. Berarti kalau kita kias, ada orang kaya, ada orang yang hartanya berlimpah, dia pelit, dia bakhil. Kalau kita kias, bisakah orang itu dalam kategori kelompok Qarun? Bisa nggak kira-kira? Bisa, dari sifat-sifatnya itu. Karena sifat pelit ini udah banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ingin menjelaskan bisa tambah panjang ini tentang sifat pelit. Belum nanti membuka sejarah tentang orang-orang yang hidup di zaman Bani Israil tentang sifat pelit. Mudah-mudahan kita nggak punya sifat pelit kan? Jauh ini penyakit. Makanya ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca ba'da sholatil asri wa ba'da sholatis subhi. Ini beliau baca nih, Nabi yang baca. Buat kita semuanya, doa memohon perlindungan dan dijauhkan dari sifat-sifat yang sangat buruk yang akan menimpa beliau, juga akan menimpa umatnya beliau. Saya mengganti domirnya dengan domir nahnu. Doa ini sering kita dengar, sering kita baca. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal wa na'udzubika apa lagi itu? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di situ ada kalimat bukhl, bakhil, berarti pelit. Rasulullah berlindung kepada Allah. Di antara doa itu adalah minta dijauhkan daripada sifat pelit, bakhil. Mudah-mudahan bisa kita amalin ini doa, sehingga diri kita ini jauh daripada sifat pelit dan sifat bakhil yang sangat merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Kemudian wa hamalahum ala an safaqu dima'ahum, dan sifat pelit itu membawa mereka di atas terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Pelit, bakhil. Karena kalau orang pelit berarti dia cinta dengan hartanya, dia rakus, dia tomak. Orang pelit, jadi segalanya buat dia, tidak boleh buat orang lain. Ini kan kalau di dalam kehidupan bisa terjadi keras gap antara yang kaya dengan apa? Yang miskin. Sehingga di dalam kehidupan masyarakat ini akan terganggu dengan sifat pelitnya orang-orang tertentu, yang menyebabkan masyarakat yang ada di level di kelas bawah ini
timbul keinginannya untuk berbuat jahat, perampokan, penjarahan, pencurian, dan sebagainya. Yang bisa jadi akibatnya itu nanti akan terjadi pembunuhan. Udah kita banyak lihat di dalam berita-berita pembunuhan tersebab karena adanya kecemburuan sosial tidak seimbang. Ini pelit ya. Jadi resiko bahaya yang ditimbulkan dengan sifat bakhil ini bisa merusak tatanan kehidupan di tengah kehidupan kita. Kemudian wastahallu maharimahum, dan menempatkan mereka dengan sifat pelit itu maharimahum di tempat-tempat terlarang bagi mereka. Kalau orang sudah haus dengan harta, orang yang sudah haus dengan kekayaan, sudah tidak lagi melihat apakah ini halal, apakah ini haram. Yang halal dia ambil, yang subhat dia ambil, yang haram dia ambil. Dalam pikirannya, dalam hatinya, bagaimana harta kekayaannya ini bisa bertambah, tanpa memikirkan lagi hal yang lain. Ini sudah banyak kenyataannya di negeri kita, mungkin juga di negeri lainnya. Kalau orang sudah gelap dengan harta, dengan kekayaan, maka kadar imannya akan menurun, akan lemah. Ini satu hadis yang memberikan warning, peringatan kepada kita tentang kezaliman dan juga sifat pelit. Berarti sifat pelit, sifat bakhil itu juga bagian daripada kezaliman yang dilakukan oleh kita, karena banyak merugikan masyarakat sekitarnya. Hadis berikutnya, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsira. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillaha. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduts, menceritakan, membicarakan, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, syukrun, itu menunjukkan rasa syukur. Boleh nggak kita menceritakan kalau kita dapat nikmat? Boleh. Surat Ad-Duha, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau, fahaddits, ceritakan nikmat itu. Hadirin, apa sih yang dimaksud tahadduts, menceritakan, membicarakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Maksudnya adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi kepada yang lain. Bukan hanya cuma sekedar cerita, diceritain, oh tadi pulang ngaji makan durian enak banget, kepada orang yang belum sama sekali pernah mencoba nikmatnya makan apa? Makan durian. Kira-kira orang yang diceritakan itu sedih nggak kira-kira? Sedih. Kita ceritakan nikmat yang telah kita dapatkan kepada orang lain, kemudian nikmatnya itu kita bagi, kita janjiin, ntar siang saya bawain, saya beliin durian, nanti mampir di mana di situ, di Kalibata. Kira-kira orang yang tadi kita
ceritain dengan nikmat kita, kira-kira gerah nggak tuh? Alhamdulillah. Saya yakin ditungguin tuh kita. Tidak hanya sekedar cerita doang. Menceritakan artinya berbagi. Anak-anak yatim banyak gak tuh? Banyak. Para janda banyak. Tetangga kanan kiri belakang depan yang membutuhkan bantuan kita, bagi. Kalau kita ingin dikatakan oleh Rasulullah at-tahadduts bi nikmatillahi syukur. Jadi bersyukur tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur itu juga berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah harus kuat hablum minan nasnya. Ini uang yang ada di kantong kita kan bukan punya kita. Uang yang ada di dompet bukan punya kita. Uang yang di kantong, uang yang di dompet punya kita kalau kita sudah jalankan dengan benar. Kita bagi, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, kalau kita mengucapkan alhamdulillah sudah bagus. Berarti kita sudah menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa sholat subuh, bisa bangun lebih awal, nikmat bukan? Nikmat luar biasa. Apalagi sekarang subuhnya kan jam berapa? Iya. Mungkin bagi kita ya Allah baru bangun tidur udah subuh lagi. Tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih kita menjadi hambanya yang istimewa, bersegera bangun, bersegera mempersiapkan diri, bersegera melangkahkan kaki menuju ke tempat untuk melaksanakan sholat subuh, dapat sholat berjamaah. Itu sungguh luar biasa nikmatnya. Belum lagi dengan nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ini bisa mendapatkan dua kelipatan nikmat, zahiran wa batinan. Pahala dapat, silaturahim dapat, Allah ampuni salah dosa kita. Ditambah lagi nanti ada santapan apa? Jasmani. Ya Allah, udah enak banget. Dapat ilmu juga tinggal duduk. Kalau kita nongkrong di jalanan belum tentu seperti ini. Nah, inilah menjadi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Diminta kita semua at-tahadduts, menceritakan nikmat-nikmat Allah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan nikmat Allah itu kufur. Berarti kita sudah termasuk bagian orang yang ingkar dengan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa man la yashkuril qalil, dan siapa orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, la yashkuril katsir, dia tidak bersyukur dengan yang banyak. Jadi nikmat yang sedikit dulu yang kita syukuri. Kalau sudah yang sedikit kita syukurin, apalagi yang besar. Alhamdulillah. Orang tanya, sekurang-kurangnya orang tanya nih, apa kabar? Kita jawabnya alhamdulillah. Berarti dia menanyakan nikmat yang kita miliki, kita jawab alhamdulillah. Padahal di rumah istri, anak belum makan, kontrakan belum sempat kita bayar, SPP belum kita bayar, atau ada orang tua kita yang sakit. Sementara ada orang bertanya kepada kita bagaimana kabarnya, kita jawab dengan kalimat apa? Alhamdulillah.
kita tutupi segala kekurangan-kekurangan apa yang terjadi pada diri kita. Ya kayak gitu dulu, kita syukuri yang menjadi bagian nikmat Allah. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, masih bisa merasakan kenikmatan lidah kita, masih bisa bernapas, masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang kecil-kecil yang mungkin kita nggak sadar. Itu dulu kita syukuri sebagai bagian daripada nikmat Allah. Kita terkadang maunya gede aja sih. Mohon maaf Ustaz Hidayat. Ada juga begini. Ini mulai cuma anekdot. Ya. Di kalangan asatis nih. Mohon maaf. Ya. Dia habis pulang ceramah. Biasanya kan dikasih transport itu, kasih amplop. Dia lihat amplopnya panjang banget nih. Dalam bayangan kan di sini pasti apa nih? Mohon maaf. Karena ada juga yang cerita, pasti juga. Ya, dia ngomong ya, segini. Gue tahu gue ngomong dikit dah. Astagfirullahaladzim. Ada yang gitu. Ada yang sampai nungguin bolak-balik dalam hatinya tunggu karena dikasih amplop. Astagfirullahaladzim. Mana rasa syukur yang lain yang udah banyak Allah berikan kepada kita? Kita nggak perlu mencari sesuatu yang belum ada, tetapi yang sudah ada nih yang kita jaga, yang kita syukuri. Banyak atau sedikit kadar rezeki yang Allah telah berikan kepada kita itu sudah menjadi takdir bagian rezeki kita. Allah cuma minta mengucapkan alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah masih ada rezeki. Jangan dibalik dalam sebuah kalimat. Kalau dapatnya gede, itu lillahnya panjang banget, melebihi matahari di sukun. Alhamdulillah. Giliran dapat dikit, jadi mat asli. Alhamdulillah. Terkadang wajahnya ini tidak menunjukkan rasa bahagia dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kita jangan begitu ya jamaah. Ya, jangan begitu, itu jelek. Tidak menunjukkan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dikit atau banyak itulah bagian rezeki kita. Kita syukuri. Dengan sebab kita mensyukuri yang sedikit, yakin suatu saat nanti yang sedikit itu akan Allah tambahkan. Karena jamaah hadirin, rezeki itu, nikmat itu bukan dilihat banyak atau sedikit. Rezeki nikmat itu dilihatnya adalah di mana di dalam nikmat itu ada keberkahannya yang Allah berikan kepada kita. Sedikit kalau berkah itu lebih nikmat, lebih puas dibanding banyak tetapi tidak ada keberkahannya, sehingga banyak menyebabkan kita semakin haus dan kekurangan. Nah, ini ada konsep di dalam ajaran Islam menilai sesuatu nikmat, berkah atau tidak. Kalau udah berkah, udah rasanya apa aja tuh enak, udah puas, tuh berkah. Ulama-ulama kita mengajarkan tuh dalam doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami.
Ya Allah, berkahi kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini doa. Wa barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kami pada pasangan-pasangan kami, istri-istri kami. Kita juga minta berkah, karena istri itu nikmat, bukan? Nikmat di samping amanah. Kita minta punya istri menjadi bagian keberkahan hidup kita. Kita minta lagi berkah anak-anak, keturunan-keturunan kita. Punya anak, anaknya mendatangkan keberkahan. Punya anak mendatangkan kebaikan loh. Ini banyak ya Allah. Minta berkah dari rezeki kita, sedikit atau banyak. Kata Rasulullah SAW, kalau kita sudah tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, nggak bakalan kita bisa pandai mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Dan siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, artinya tidak berterima kasih kepada manusia. Kita sekurang-kurangnya kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, sekurang-kurangnya ucapkan terima kasih. Kalau dalam bahasa agama, kalau ingin doa diucapkan dengan kalimat jazakumullahu khairan katsira. Biasanya itu ada orang memberikan sesuatu, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas hidangannya, terima kasih atas bingkisannya. Biasanya seperti itu. Kata Rasulullah, dan siapa orang yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada manusia, la yashkurillah, dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Itu pasangannya. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Wal jama'atu, dan berjamaah itu dan berkumpul itu rahmatun, menjadi rahmat nih. Sebab kekuatan itu dibangunnya dari berjamaah. Berjamaah itu diawali pertama kekuatannya dari rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada anak dari situ. Kemudian meluas masuk ke area tempat ibadah, musola atau masjid. Kemudian nanti baru melebar dalam konsep negara. Jadi berjamaah, kebersamaan ini adalah konsep ajaran Islam. Wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu, berkumpul itu adalah rahmat. Jadi kita lihat dalam sebuah masyarakat aman atau tidak, kita lihat di masjidnya, di musolahnya, apakah ada jamaahnya atau tidak. Ada masjid musolah yang buka pintu dia, yang gelar karpet dia, yang muazin dia, yang iqamah dia, yang imam dia, yang doa dia, yang hidupin lampu dia juga, sampai yang mengunci pintunya dia juga. Jadi itu musola mesti punya miliknya sendiri, nggak ada orang lain. Itu nggak punya kekuatan. Jadi kekuatan umat Islam itu dibangun dari jamaah. Dari mana jamaah itu adanya? Dari sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu menjadi sebuah kekuatan umat Islam.
Ada yang mengatakan kalau ingin melihat kualitas umat Islam, lihat jamaahnya pada saat sholat subuh. Kalau ingin melihat kualitas umat Islam, lihat sholat subuhnya. Berapa saf ke belakang, berapa saf samping kanannya. Kalau ingin melihat kuantitas umat Islam, lihat pada saat sholat Jumat. Pada saat sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha, itu akan kelihatan kuantitas umat Islam. Jadi bisa diukur dua tuh. Nah, kita menginginkan dua-duanya ada pada umat Islam. Karena pesan Rasulullah, wal rahmatu wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu adalah rahmat, kasih sayang. Nih silaturahim. Sungguh luar biasa kalau sholat berjamaah itu. Rahmat, silaturahim di dalamnya. Wal furqatu adzabun, dan bercerai-berai itu dan berpisah itu adzabun, menjadi siksaan. Nah, kalau kita punya sifat individualistis, sifat ego, itu akan mendatangkan kehancuran. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua hadis yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Hadis pertama tadi larangan untuk berbuat zalim, larangan tidak mempunyai sifat bakhil. Kalaupun ada, ya sifat bakhilnya diapain tuh? Ditekan, jangan dipelihara, jangan dipupuk. Sifat bakhil dipupuk makin apa tuh? Makin subur. Yang kedua, hadis tentang kita diminta oleh Allah agar bersyukur dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita miliki. Kita menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga diminta untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekurang-kurangnya bersyukur adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sekurang-kurangnya bersyukur adalah selalu berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan sesuatu yang telah membantu kepada kita. Ini adalah dua hadis, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua dan menjadi bekal untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini lebih terarah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin berkomentar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seputar tadi sikap zalim kita, Ustaz, ya. Mungkin agak sedikit melenceng. Yang kita sering lihat, bahkan memang di depan mata kita, ya. Contoh, apakah ini bagian dari zalim atau tidak, ya. Andai kata itu zalim, ini nanti solusinya bagaimana? Kita melihat begini, di depan jalan, ya, itu udah sebenarnya milik jalan gitu ya. Cuman ada orang yang berjualan di situ, Ustaz. Ya, itu jalan umum maksudnya, ya, jalan umum, tapi dia jualan di sana gitu, Ustaz. Dan secara biasa ya kita mungkin menganggap itu biasa, tapi nanti ada sebagian orang yang merasa terganggu, mungkin jalannya terganggu atau mungkin bising atau mungkin banyak hal yang nantinya, ya. Nah, kalau ya ini kan udah jelas ya, jalan milik umum, ya. Nah, tapi permasalahannya bukan masalah orang yang jualan di situ saja. Dia kadang-kadang numpang listrik tuh ke orang yang misalkan depan rumahnya, ya, dekat rumahnya di depan itu orang yang ditumpang listrik itu seolah-olah yang jualan itu nyewa ke dia gitu, nyewa lapak lah gitu, Ustaz. Ini apa, seperti apa itu zalimnya? Apa yang punya tanah, yang punya rumah itu apa pelakunya, atau nanti seandainya udah terhukum zalim itu bagaimana cara meminta maafnya itu, Ustaz? Iya, baik. Ini terkait kepentingan umum, ya. Iya. Kalau terjadi contoh-contoh kasus yang kita lihat, penggunaan tempat umum kemudian dipakai untuk kepentingan mencari atau mengais rezeki, sebenarnya solusinya ada. Ini kan kalau di tingkat pemerintahan itu bisa melalui lembaga LMK,
dibicarakan, atau sekurang-kurangnya diajak dalam sebuah pertemuan dengan pihak misalnya RW, RT, RMK. Jadi nanti bisa dibicarakan secara bersama dan mengambil keputusan bersama. Dan kita tidak boleh mengklaim itu apa yang mereka lakukan, misalnya dengan mengais rezeki dan menghalangi arus lalu lintas orang lewat, itu menjadi sebuah kesalahan. Jadi untuk mengambil jalan bijaksananya itu kita musyawarah dulu. Kan yang terbaik itu daripada kita mengambil tindakan sendiri. Karena kita ada lembaga. Nah, lembaganya itu nanti akan kita fungsikan. Bisa nggak mereka itu melakukan satu tindakan yang mengambil kebijaksanaan yang tidak sama-sama merugikan. Pedagang tidak merasa dirugikan, hak pengguna jalan juga tidak dirugikan, tetangga masyarakat juga tidak dirugikan. Kalau kita bicara hakikat, orang yang melakukan sesuatu tanpa izin apapun bentuknya, apalagi ini sudah milik masyarakat luas, itu sudah zalim namanya, mengganggu. Makanya perlu adanya peraturan untuk memberikan ketegasan. Nah, kita mengambil jalan yang bijak dengan cara apa? Adakan pertemuan, adakan musyawarah, siapa yang menjadi inisiasinya, sehingga semuanya menjadi selesai permasalahannya. Terkadang memang mohon maaf juga lebih galak pedagangnya tuh dibanding kita sebagai pengurus. Benar nggak kira-kira? Iya, banyak yang seperti itu. Jadi kezaliman yang dilakukan yang tanpa sengaja atau sengaja, kita tidak boleh melihat orang-orang yang berada di atas pimpinan aja. Kezaliman juga banyak dari sumbernya dari mana nih? Dari bawah. Saya kira seperti itu. Coba kalau kita ingin bertindak, langsung panggil satpol misalnya, akan kisruh. Persoalan tidak akan selesai. Coba lihat abang itu kan hak jalan. Tapi banyak nggak digunakan oleh pedagang-pedagang? Zolim nggak? Iya, zolim. Kita bertindak, lebih galak mereka itu. Luar biasa, bisa diajak kita. Dan sehingga keputusannya itu supaya bijak dari pemerintah yang mengambil tindakan, membuat peraturan. Ya kalau di masyarakat kecil tingkat RW dulu lah, RW, RT, LMK, atau misalnya bisa memfungsikan pengurus masjid untuk kita bicarakan duduk bersama. Saya kira itu. Dan kita tidak cepat mengatakan itu sebuah kezaliman gitu, karena ya memang orang butuh tempat untuk mencari rezeki. Ya kita doain aja ya. Mudah-mudahan yang mereka lakukan itu ada izinnya, gitu, supaya rezeki yang mereka dapat juga rezeki yang berkah, rezeki yang tidak menzalimi orang sekitarnya. Saya kira ini jadi izin itu antar dia dengan yang punya rumah aja di depan gitu, dia nggak pernah ke yang lain dan sebagainya, seperti begitu Ustaz. Iya. Kebanyakan begitu. Dan satu lagi Ustaz, sama seperti kita bangun rumah ya, fenomena yang terjadi di lingkungan kita di Jakarta ya terutama ya. Jadi itu atapnya ke tempat orang lain, itu untuk maaf kadang-kadang kali ditutup jadi punya dia gitu kan. Nah itu seperti begitu. Dan satu lagi Ustaz, kita hajatan gitu, untuk jalan orang gitu. Udah dari kampung jalan ke situ, udah bawa mobil baru belajar gitu kan, udah jauh-jauh masuk gang situ, ternyata ditutup, mundur, nabrak, siapa yang salah gitu kan Ustaz. Itu kayak gitu Ustaz. Iya. Itu namanya kezaliman terselubung. Ya banyak sosial gitu. Iya. Memang banyak deh ya, banyak sadar atau tidak sadar itu. Makanya saya katakan kezaliman jangan hanya kita menuduh pejabat-pejabat saja ya. Kezaliman juga banyak dari tingkat level bawah. Itu yang menurut kita apa seperti itu. Makanya kita perlu ruang yang luas. Bangun rumah juga tuh, bangun rumah melewati batas, akhirnya jatuh di tengah jalan. Zalim itu. Ya. Pagar halaman dilebihkan. Misalnya ya, sampai melewati batas, wah jalan, wah dampaknya dan kezaliman, ada acara tabligh akbar tutup apa,
jalanan kecuali dapat izin. Kalau tidak dapat izin, jangan pakai cara kita emosi. Ini kan acara agama yang udah tutup aja, nggak bisa. Izin itu perlu. Minta restu dari sekelilingnya. Sebab kalau misalnya ada orang yang tidak suka dengan kita, kan ingat orang yang zalim itu doanya apa? Nah, itu yang dalam masjid. Iya. Saya kira itu ya. Nanti bisa Allah. Kalau kamu menanya, ini Pak Ustaz, kan Islam nggak ada anjuran untuk pemberontakan maupun istilahnya ya maupun pemberontakan yang itu ya Pak Ustaz. Yeah. Namun kalau sekarang kan marah Pak Ustaz, demo merajalela memenuhi jarak itu bukan termasuk dolim terang-terangan, padahal maaf Pak Ustaz, kayak 212 kayak ini itu kan udah memenuhi jalan Ustaz ya, itu gimana? Iya, jadi semuanya itu melalui prosedur dapat izin atau tidak. Kalau dapat izin berarti kan sah dan dibolehkan. Tinggal nanti diatur supaya tertib dan tidak mengganggu. 212 tertib ya bagus. Iya, kan ada juga yang nggak tertib ya dalam bentuk demo yang lain. Intinya itu, diatur, ada izin, tertib, tidak mengganggu. Saya kira tidak masalah dalam kerumunan massa yang begitu banyak. Tapi kalau zaman sekarang kerumunan ada yang ditangkap sekarang ya. Kira itu kan ya. Tangkapnya pakai tank bajar gitu ya. Iya. Baik, nanti kita perluas lagi ya karena ini kan masih panjang ya habisnya. Ini belum selesai, bisa bertahun-tahun ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti bisa kita kaji lebih luas yang sudah kita dapat ini. Mudah-mudahan banyak memberikan ilmu manfaat untuk kita, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita, penghasilan kita, usaha kita ditambahkan, diluaskan yang halal, yang berkah, yang banyak. Kita semua dijaga, dipelihara, dilindungi minal fitan wal mihan, ma zahara minha wa ma batan. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, jamaah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita dan yang lainnya, Allah akan penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Allah memberikan obat yang terbaik untuk kita dan juga untuk mereka. Usia umur yang ada pada diri kita Allah jadikan umur usia yang banyak mendatangkan keberuntungan, keberkahan, kebaikan fid wa dunya wal akhirah. Allah akhir hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita, keturunan kita Allah jadikan mereka dzurriyyatan thayyibah wa dzurriyyatan shalihah. Para pemimpin kita Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah, membawa bangsa negara negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.